dengan topik yang kedua adalah kebenaran diri oleh anugerah. Nah, kebenaran diri oleh anugerah ini dia kata kebenaran diri ini tuh ini diterjemahkan oleh Charis. Kalau di dalam TB itu tuh dia hanya righteous itu diterjemahkan hanya dengan kebenaran. Tetapi di Charis righteousness itu diterjemahkan dengan kebenaran diri. Kenapa dikatakan dengan kebenaran diri? Karena kalau hanya dengan kebenaran, truth juga kebenaran. Yang artinya firman, ya, kebenaran firman Allah. Tetapi righteousness itu adalah hasil daripada respon kita terhadap anugerah yang Tuhan udah sediakan bagi kita. Ketika tadi dengan mulut mengaku hati percaya, kita diselamatkan, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Siapa di sini yang udah percaya bahwa dia itu udah dibenarkan? Siapa yang udah percaya? Ibu masih belum percaya, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Itu memang proses pembelajaran itu penting. Ketika kita mengaku dengan mulut mengaku hati percaya, kita diselamatkan, kita dikuduskan, dibenarkan. Kita menjadi benar diri di hadapan Tuhan. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena doa-doa kita. Nggak salah kita berdoa, kita memang perlu berdoa setiap hari. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Bapa, ya. Tapi kebenaran diri yang kita miliki itu adalah kebenaran diri di mana kita mempercayai Yesus di dalam kehidupan kita. Kita baca di Roma 3 ayat 21 sampai 24, ini saya terjemahkan dari versi King James yang dikatakan bahwa tetapi sekarang kebenaran diri Allah tanpa Taurat telah dinyatakan, yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran diri Allah melalui iman Yesus Kristus untuk semua dan atas semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dibenarkan secara cuma-cuma oleh anugerahnya melalui penebusan yang ada di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, ini adalah satu hal yang keren banget loh, luar biasa banget. Kita dibenarkan pun oleh iman Yesus Kristus, bukan iman kita sendiri. Ketika kita percaya, kita mau meresponi, itu luar biasa. Tuhan sudah memberikan, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, anugerah Tuhan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma. Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa dan memang layak untuk masuk ke dalam neraka. Tetapi dia datang bagi kita, dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Jadi paket karya penebusan Kristus itu bukan hanya untuk keselamatan aja. Ya, bukan supaya dosa-dosa kita diampuni, tetapi kita tuh dibuat menjadi utuh kembali. Dibuat menjadi seperti bagaimana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden ketika pada masa penciptaan mula-mula. Kita dibuat seperti itu. Di mana kita tuh diciptakan kembali dalam wujud yang baru. Adam dan Hawa itu adalah manusia roh yang dalam wujud manusia, tapi mereka tuh manusia roh. Mereka bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan di waktu senja. Artinya tidak ada batasan mereka dengan dia, mereka bisa melihat Tuhan. Itu kodrat awal kita diciptakan itu untuk itu. Kita tuh memiliki persekutuan yang begitu intim dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, semua itu hilang, Bapak Ibu. Yesus harus mati bagi kita sehingga itu dikembalikan, membuat kita kembali utuh seperti penciptaan mula-mula. Kita menjadi benar diri di hadapan Dia, identitas kita dikembalikan, otoritas kembali diberikan kepada kita untuk bisa kembali berkuasa di atas muka bumi ini. Makanya kenapa ketika kita sakit, kita bisa katakan, "Hai penyakit, engkau pergi." Kita punya otoritas. Perkataan yang keluar dari mulut kita berkuasa. Kenapa? Tuhan udah berikan kuasa itu kepada kita. Jadi jangan anggap remeh dirimu, Bapak Ibu.
adalah Allah-Allah kecil di bumi ini. Kita bukan hanya manusia, oh aku hanya manusia biasa. Ya, ada lagu ya, aku kan hanya manusia biasa. Kita ini bukan manusia biasa. Kalau kita mengerti kebenaran, kita bukan manusia biasa. Ya, kayak siapa tokoh-tokoh yang itu, yang terbang-terbang itu pun kalah loh dari kita. Superhero, Superman, ya itu kalah dari kita. Kita tuh lebih berkuasa daripada itu semua. Kalau kita mengerti kebenaran ini, Bapak Ibu, kenapa kebenaran diri ini sangat penting kita ketahui? Karena kalau kita tidak tahu bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan melalui iman kita kepada Yesus, kita akan hidup di dalam perasaan tertuduh, perasaan bersalah. Ketika kita melakukan berdosa, aduh, coba kalau kamu nggak begitu. Terus merasa tertuduh, terus merasa bersalah. Kenapa? Karena kita tidak tahu bahwa kita udah dibenarkan dulu, sekarang, dan selamanya. Sama seperti dosa kita diampuni dulu, sekarang, dan selamanya, kita pun sudah dibenarkan satu kali untuk selamanya. Yesus nggak mungkin mati lagi supaya kita jadi benar lagi, Bapak Ibu. Satu kali untuk selama-lamanya. Dia sudah mati satu kali, kita dibenarkan ketika kita percaya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, jangan mau diintimidasi oleh iblis. Yang paling pertama, jangan mau diintimidasi oleh hati nurani kita. Hati nurani kita adalah orang pertama yang sangat cepat mau mengintimidasi kita. Di 1 Yohanes 3 ayat 19, 20, 21, siapa mau jadi volunteer baca? 1 Yohanes 3 dari ayat 19 ya. 1 Yohanes 3 ayat 19, 20, 21. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Kita mengetahui segala sesuatu. Iya, Sebab kita dituduh olehnya, dituduh oleh siapa? Dituduh oleh hati kita. Kan di atas bilang kan? Hati kita itu menuduh kita. Nah, kalau kita mengerti kebenaran ini bahwa saya sudah dibenarkan. Ketika kita melakukan kesalahan dan hati nurani coba kalau kamu nggak begini, coba kalau kamu nggak begini, diam. Allahku lebih besar dan Dia mengetahui segala sesuatu. Kita bisa ngomong ke hati nurani kita untuk diam. Dia sebelum iblis mendakwa kita, hati nurani itu selalu mendakwa kita, teman-teman, Bapak Ibu. Saya tuh ayat ini tuh merupakan ayat favorit saya karena saya diberkati sekali dengan ayat ini. Yang di ayat 9 mengatakan dengan demikian kamu berasal dari kebenaran. Bapak Ibu, mungkin kita tidak sadar ketika dengan mulut mengaku hati percaya, kita itu dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah. Firman Allah itu adalah kebenaran. Kita berasal dari firman Allah yang adalah kebenaran itu. Kita berasal dari kebenaran. Kita dibenarkan oleh Dia karena iman kita kepada Kristus. Jadi kalau kita mengerti ini, ketika kita melakukan apapun, udahlah, Bapakku, Dia mengampuni aku, Dia sudah selesai dengan dosa-dosaku. Kalaupun saat ini saya melakukan kesalahan, saya akan datang kepada Bapa, saya akui di hadapan Dia, Bapa ampuni aku bersalah. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan bahwa ketika kita datang kepada Dia, Dia adalah Allah yang setia dan adil, dan Dia akan mengampuni semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tuhan aja tuh udah gak mengingat-ingat dosa-dosa kita, Bapak Ibu. Dia mengatakan bahwa Dia udah menjauhkan dosa kita itu sejauh timur dari barat. Dia nggak mengingat-ingat. Kalau Tuhan aja udah nggak mengingat-ingat, kenapa kita ngingat-ingat terus kesalahan-kesalahan kita? Apalagi kalau orang lain yang ngingatin, kamu dulu kan gini, diam. Jangan mau didakwa oleh orang lain yang nggak mengerti tentang kita saat ini, Bapak Ibu. Bukan kita sombong, tapi memang sombong di dalam Tuhan nggak apa-apa. Tuhan bilang kalau kita mau bermegah, bermegahlah di dalam pengenalan kita akan Dia. Ketika kita bermegah di dalam Tuhan, iblis nggak akan berani, Bapak Ibu. Ini adalah satu hal yang sangat penting. Ketahuilah bahwa kita sudah dibenarkan.
Kita ini menjadi benar diri di hadapan Allah bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita rajin puasa sebulan full ya, nggak makan, nggak minum, bukan itu nggak membuat kita jadi benar. Kita nggak akan bisa lebih benar lagi atau kurang benar di hadapan Tuhan karena perbuatan kita, nggak ada. Kita sudah dibenarkan, mau kita berdosa itu nggak mengurangi benar diri kita di hadapan Tuhan. Dia tetap melihat kita sebagaimana dia melihat Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu ada di dalam kita. Kita ini adalah manusia roh. Ketika Allah Bapa melihat kita, dia melihat kita di dalam manusia roh. Karena Allah itu adalah roh. Jadi dia melihat kita di dalam manusia roh yang udah dibenarkan dan dikuduskan. Ya, jadi jangan lagi mau didakwa. Kalaupun saat ini kalian mungkin pernah melakukan kesalahan yang besar, yang fatal, datang aja kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku tahu aku salah dan aku percaya Engkau Allah telah mengampuni aku. Udah, lupakan, move on ya. Lanjutkan hidupmu dengan hal yang baru yang Tuhan udah persiapkan di depan. Jangan memandang masa lalu. Oke, nah ini sedikit jelaskan tentang apa arti kebenaran diri ya. Jadi kebenaran diri, kata kebenaran itu tuh pertama kali muncul itu di Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah yaitu Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham diperhitungkan sebagai orang yang benar diri di hadapan Tuhan adalah karena iman, dia percaya. Sama, kita diperhitungkan, dilihat Tuhan menjadi orang yang benar diri di hadapan dia karena iman kita kepada Kristus. Hanya iman kita yang membuat kita menjadi benar, tidak benar. Hanya iman kita kepada dia, bukan segala macam perbuatan-perbuatan kita. Nah, kalau kita mundur lagi ke belakang ya, kalau seperti itu tuh mengapa sih hukum Taurat itu tuh diberikan kepada manusia? Hukum Taurat itu tuh nggak membuat orang itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Dengan melakukan hukum Taurat nggak membuat orang itu menjadi benar. Justru hukum Taurat itu diturunkan supaya dosa itu tuh semakin nyata, semakin kelihatan. Kenapa? Karena manusia pada masa itu mereka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Merasa dia lebih benar, dia lebih baik, dia lebih kayak orang Farisi tadi yang dibaca sama Mega tadi ya. Dia melihat saya puasa 1 minggu sekali, berapa minggu, 7 kali dalam 1 minggu, memberi segala macam, membandingkan dirinya dengan orang lain. Kalau kita lihat di Kejadian itu ada dan Sila, istrinya siapa itu, suaminya. Dia membandingkan dirinya itu lebih baik daripada Kain yang membunuh Habel. Makanya kenapa hukum Taurat itu diturunkan supaya lihat ini nggak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan, nggak ada satu orang pun yang mampu mengerjakan hukum Taurat itu. Kenapa? Hukum Taurat itu bukan hanya 10 perintah Allah, itu ada 612 dengan semua ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturannya. 612. Gagal melakukan satu, gagal semuanya. Sama tadi yang seperti saya ceritakan kesaksian saya tadi, ketika saya di gereja sebelumnya, dengan aturan gereja yang harus doa selama 9 hari berturut-turut, gagal di hari ke-6, gagal lagi, ulang lagi dari awal. Itulah hukum Taurat. Kita nggak sanggup. Jadi hukum Taurat itu diturunkan bukan supaya kita menjadi selamat atau benar di hadapan Tuhan, tetapi supaya dosa itu semakin nyata, semakin jelas, semakin sehingga manusia tuh bisa melihat bahwa oh iya ya, saya bersalah, dia bersalah, nggak ada satupun yang benar. Yang membuat mereka udah nggak mau membanding-bandingkan dirinya lagi dengan orang lain. Ternyata saya nggak lebih baik dari mereka, sama aja kita. Yang membuat mereka harus mencari sang juru selamat di dalam kehidupan mereka. Hukum Taurat itu menuntun orang kepada Yesus, bukan membuat orang itu menjadi benar atau selamat, enggak. Karena dia nggak sanggup melakukannya, makanya dia mencari Yesus yang mampu untuk mengampuni semua dosa-dosa dan kesalahannya.
Di Roma 15 ayat 19 ini sih menceritakan tentang bahwa ada satu orang yang membuat seluruh manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan satu orang yang membuat semua manusia itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Adam membuat semua manusia ini jatuh ke dalam dosa, tapi Kristus membuat semua orang berdosa menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya, ini nanti teman-teman baca sendiri di Roma 15 ayat 15 sampai 19. Di 2 Korintus 5 ayat 21 juga mengatakan bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa dibuat menjadi dosa karena kita, supaya apa? Di dalam Dia kita menjadi kebenaran diri Allah. Kita menjadi benar diri itu hanya di dalam Kristus, teman-teman. Di luar Kristus tuh gak ada. Di luar Kristus hanya ada kematian. Itu nyata. Di Efesus 4 ayat 24 juga mengatakan bahwa kita itu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita mengenakan manusia baru di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bukan karena kita, sekali lagi, bukan karena perbuatan baik kita, bukan amal baik kita, bukan pemberianmu dan lain sebagainya. Nggak ada ya. Perbuatan baik kita tuh firman Tuhan katakan hanya seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tetapi iman kita, tanpa iman tidak mungkin orang itu berkenan di hadapan Allah. Makanya pengajaran-pengajaran kita di Keris ini, keseimbangan antara anugerah dan iman itu tuh sangat penting. Kita nggak bisa hidup dengan anugerah-anugerah Tuhan. Kita hanya udahlah duduk diam aja. Allah, apa istilahnya orang sekarang, bukan orang sekarang, orang Kristen, Allah berdaulat atas hidupmu. Nggak bisa Allah berdaulat atas hidup kita. Bapak Ibu, kita masih punya pilihan, kehendak bebas kita tuh masih sangat kuat. Benarkah kita membiarkan Allah berdaulat dalam hidup kita? Belum tentu. Kenapa? Karena kita masih banyak keinginan. Tuhan dengan senang hati kalau kita mengizinkan Dia berdaulat atas hidup kita, itu kehendaknya. Tapi mampukah? Nggak bisa, Bapak Ibu. Jadi tugas kita hanya sangat sederhana. Percaya. Selesai, itu aja. Sebenarnya sih malam ini tuh nggak banyak-banyak sih materinya. Cukup dengan mulut mengaku, hati percaya, kita diselamatkan dan dibenarkan menjadi benar diri di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita, Dia melihat Yesus yang ada di dalam kita. Perbuatanmu, kesalahanmu itu nggak mengurangi posisi benar diri kita tuh di hadapan Tuhan. Enggak. Kebenaran diri itu berbicara tentang posisi kita. Posisi kita di hadapan Tuhan. Kita anak-anak yang benar di hadapan Dia, Bapak Ibu. Dengan keyakinan ini, itu yang memampukan kita untuk udah jauh-jauh dari dosa. Gak ada keinginan lagi untuk berbuat dosa ketika kita mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Gak ada lagi keinginan. Memang benar dunia ini udah jatuh di dalam dosa. Dosa itu tuh sangat berusaha untuk menguasai kita. Tetapi ketika kita mengerti kebenaran ini, keinginan kita untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu selama pelan-pelan tanpa kita sadari, aku kok udah nggak mau lagi ya kayak gitu ya, gitu. Bergosip aja udah nggak mau ya. Kenapa? Karena memang itu udah menjadi nature-nya kita gitu loh. Ya, jadi saya rasa itu saja. Tugas kita adalah percaya dan terima. Di Roma 4 ayat 1, 2, 3 ya, itu berbicara tentang Abraham tadi. Lari dia.
Di Roma 4 ayat 1 dikatakan begini, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Ketika Abraham percaya, Tuhan memperhitungkan itu. Abraham menjadi benar diri di hadapan Tuhan. Di Galatia 2 ayat 21 juga mengatakan bahwa aku tidak menolak anugerah Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Tidak ada kebenaran di dalam hukum Taurat. Kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Ya. Jadi sebagai penutup, Tuhan tidak pernah berhubungan dengan kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Dia berhubungan dengan kita melalui iman kita kepada Yesus. Amin. Oke, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, di mana kami percaya bahwa anugerah-Mu yang telah menyelamatkan kami, yang telah menjadikan kami benar diri di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk iman Yesus yang telah diberikan kepada kami, sehingga saat ini Bapa, ketika kami melangkah, kami percaya kami memiliki iman Kristus di dalam kami yang memampukan kami untuk terus menerima, terus percaya atas setiap berkat-Mu, atas setiap anugerah-Mu yang Engkau telah limpahkan dan telah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk benih firman-Mu yang Engkau tabur pada malam hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi dasar bagi kami, menjadi sebuah landasan yang kokoh bagi kami untuk kami melangkah, karena kami tahu pasti siapa kami di dalam Engkau, bahwa kami dibenarkan dan diselamatkan bukan karena perbuatan kami, tetapi karena Yesuslah, karena iman kami kepada Yesuslah yang menjadikan kami kudus dan benar diri di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan